تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pimpinan masjid kita Bapak Ustaz Masjid Pemilu dan juga Bapak Ustaz Tarmizi, serta Ustaz Ismail dan para asatidz yang lainnya, guru kita juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Majazi, Bapak Lurah kita dan juga penceramah kita yaitu Ustaz Dr. Kiai Haji Dr. Jalil Abdul Jalil RSI MK, dan juga para asatidz yang barangkali saya nggak sebut satu persatu, tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita mengadakan peringatan Maulid yang tentunya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan nasihat dari guru-guru kita yang tetap menjadi tuntunan dalam hidup kita. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapatkan bisa manfaat buat kita. Biasanya kalau malam Senin lebih dari ini jamaahnya, sampai keluar-luar, di luar semuanya ya. Yang mudah-mudahan peringatan Maulid ini menjadi motivasi kita untuk segera memperbaiki atau kita menambah semangat kita untuk hadir dalam majlis ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Sinapsu wa yaqulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alim, alimah, ustadz, ustadzah, para guru, para tokoh, para sepuh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, wa nakhussu bidzikrih Ketua DKM Masjid Jami Al-Muttaqin Al-Mukarram Al-Ustadz Nahjil Qawim MAG beserta jajaran segenap DKM, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Nur Sofa Thohir, Kiai Haji Ahmad Majazi, Ustadz Muhammad Tarmizi, Kiai Ismat, wabil khusus yang jauh Bapak Lurah Tugu Utara Pak Sigit, Ketua RW 04 dan Ketua RT 08 dan 09, serta para guru, para tokoh sepuh lainnya yang tak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah hadirkan kita di masjid ini setelah menjalankan sholat subuh, dilanjutkan dengan peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran ini oleh Allah kita semua dicatat bagian dari umat yang cinta kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Maulid memang sering kali dilakukan, terutama ini adalah tahunan. Sebelum masuk ke sana, untuk memperkuat dan memantapkan tentang apa yang sudah kita lakukan jadi kebiasaan selama ini tentang maulidan, bahwa terkait tentang saudara kita yang mengatakan maulidan dilarang, dalam hukum Islam itu terkait tentang ibadah ada 4. 1, ada ibadah yang sudah diatur tempatnya, waktunya, dan caranya. Jangan diotak-atik meskipun sudah doktor. Contohnya adalah ibadah haji. Jadi yang pertama,
ibadah sudah diatur tempatnya, waktunya, tata caranya. Jangan diotak-atik, ini sudah mahdoh. Contoh ibadah haji, tempatnya sudah ditentukan di tanah haram, waktunya ditentukan yaitu di bulan Syawal sampai Dzulhijjah, tata caranya sudah ada. Ayatnya ada, al-hajju ashhurum ma'lumat khudhu anni manasikakum. Jangan diotak-atik. Karena haji di Indonesia di DKI 28 tahun kalau daftar hari ini, lalu bikin miniatur tanah haram di Jonggol, nggak boleh. Ya Pak Lurah ya, nggak boleh ya. Kenapa? Yang lain berangkat ke tanah haram, kita hajinya ke Jonggol, persis seperti tanah haram, nggak boleh. Kenapa? Karena waktunya sudah ditentukan harus di tanah haram, bukan miniatur tanah haram. Atau karena ngantri berangkat mau haji ke tanah haram bulan Sya'ban, nggak boleh. Tempatnya betul, waktunya salah. Jelas? Oke. Itu yang pertama, jangan diotak-atik. Caranya sudah diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, ada ibadah yang sudah diatur tempatnya, tata caranya, waktunya tidak diatur. Umroh harus di tanah haram, caranya sudah diatur, waktunya bebas. Boleh tidak kita umrohnya di bulan Rabiul Awal? Boleh. Ibu boleh umrohnya bulan Sya'ban? Boleh umroh bulan Ramadan? Boleh. Bebas. Tapi harus di tanah haram. Caranya sudah ada. Clear beda? Oke. Yang ketiga, ibadah sudah diatur waktunya dan caranya, tempatnya bebas. Puasa dan sholat. Puasa dan sholat itu waktunya sudah ditentukan. Puasa di bulan Ramadan, duhur jam sekian sampai sekian, kemudian maghrib sekian sampai sekian, sudah diatur. Yang puasa yaitu adalah kutiba alaikumusiyam, perintahnya. Kapan? Yaitu adalah syahrul Ramadan. Sholat juga sudah ditentukan, akimis sholatah lidulukis syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Diatur waktunya, tempatnya nggak diatur, caranya diatur. Boleh tidak kita puasa di Indonesia? Boleh puasa di Saudi Arabia, boleh puasa di Mekah, boleh sholat di Amerika, boleh sholatnya di Madura, boleh sholatnya di masjid, boleh di musola, boleh di rumah, bebas. Jelas? Jadi ibadah yang nomor 3 sudah diatur waktunya dan caranya, tempatnya nggak diatur. Clear ya? Oke. Yang keempat, ibadah lebih banyak tidak diatur, waktunya tak diatur, tempatnya tak ditentukan, caranya pun demikian. Saya tanya, baca Quran itu ibadah apa bukan, Bu? Diatur tidak bacanya kapan dan di mana? Tidak. Seandainya diatur harus jam 2 malam di Masjid Al-Mutakin, banyak enggak yang baca Quran? Enggak diatur aja enggak baca-baca. Betul ya? Enggak diatur aja enggak baca, Pak. Ayatnya ada. Ada tidak ayat tentang baca Quran dan hadis? Perintahnya ada. Ada. Banyak. Kemudian contoh yang kedua,
Contoh yang kedua, solawat, baca solawat itu ibadah apa bukan? Diatur tidak bacanya kapan dan di mana? Tidak. Solawatnya kayak apa, diatur apa tidak? Tidak. Seandainya solawat diatur jam 1 malam harus di Masjid Nabawi, banyak nggak yang baca solawat? Di Masjid Nabawi jam 1 banyak nggak yang baca solawat? Nggak diatur aja jarang baca solawat. Betul? Oke. Sedekah itu ibadah apa bukan? Diatur tidak sedekahnya kapan dan di mana, bentuknya apa? Nggak diatur. Jelas semua. Seandainya sedekah diatur harus di Madura, ya, sedekah harus di Madura. Kemudian jamnya jam 2 malam. Sedekahnya yaitu harus kurma. Bisa nggak? Nggak diatur aja jarang sedekah. Betul? Silaturahmi itu ibadah apa bukan? Diatur nggak kapan tempatnya? Nggak. Ibadah semua ya? Oke. Ternyata dalam Islam ibadah itu paling banyak tidak diatur. Jelas? Saya kasih contoh, silakan sampean nanti ambil contoh lain. Yang tadi satu, ibadah diatur waktu, tempat dan caranya haji. Cari selain haji. Monggo. Cari ibadah yang sudah diatur tempatnya, waktunya dan tata caranya selain haji. Kalau ada yang bisa ngasih contoh, saya dorong berangkat naik haji. Dorong berangkat naik haji. Ada, nemu? Diatur tempatnya, diatur waktunya, diatur caranya. Silakan cari, ketemu? Nggak ada apa nggak nemu? Oke, sekarang cari nih. Ibadah diatur tempatnya, caranya, waktunya tidak diatur. Cari selain umroh. Nemu? Oke. Ibadah yang diatur waktunya dan caranya, cari selain sholat dan puasa. Selain sholat dan puasa. Nemu? Berarti ibadah kita selama ini dalam Islam lebih banyak yang diatur waktunya, cara, tempatnya, atau waktunya, caranya, tempat tidak, atau tempat diatur, caranya diatur, waktu tidak. Apa enggak diatur yang paling banyak? Ternyata tidak diatur. Jelas? Sekarang mau tanya, adik, boleh dong baca solawat sekarang? Boleh baca Quran sekarang? Boleh silaturahim sekarang? Boleh di masjid? Cek adik, perayaan maulid ini isinya apa saja? Pertama, dibuka dengan apa? Dibuka dengan Assalamualaikum, sholawat. Itu ibadah bukan? Diatur tidak tempatnya, waktunya dan caranya? Enggak. Berarti ibadah kan? Baca Quran itu tadi yang saya mau masuk, ibadah bukan? Diatur tidak tempat, waktunya? Tidak. Ibadah kan? Boleh dibaca di Al-Mutakin, boleh dibaca jam 6, boleh? Boleh. Ini yang di depannya makanan minuman itu sedekah, diatur nggak bentuknya apa, kapan dan di mana? Ibadah semua ya. Silaturahim berarti isi maulutan itu sebetulnya ibadah semua, tapi bukan yang diatur tempatnya, waktunya dan caranya. Karena dalam Islam yang diatur tempatnya, waktunya dan caranya tadi suruh nyari selain haji nggak nemu. Berarti selama ini yang dilakukan sebetulnya isinya adalah ibadah yang tidak diatur tempatnya, waktunya, bahkan caranya. Clear? Berarti ibadah bukan bid'ah. Ya kata sampean. Harus pakai argumentasi. Harus pakai argumentasi.
Bid'ah itu hukum Islam bukan? Bukan. Hukum Islam 5 fardu wajib, sunnah, ya, clear, terus haram, terus makruh, mubah. 5, nggak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu aktivitas yang dilakukan hamba Allah disorot pakai 5 hukum. Kebetulan ngajar usul fikih dan dosen usul fikih plus sastra Arab. Perhatikan, bid'ah itu af'alul ibad, aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Bid'ah bukan hukum, karena hukum Islam cuma 5: fardu atau wajib, sunnah, betul, haram, makruh, mubah. Ada nggak hukum bid'ah? Clear? Jelas ya? Berarti harus disorot. Oh, ini bid'ah tidak dicontohkan, tak dilakukan Nabi di masa Nabi. Tinggal disorot pakai hukum 5. Apakah haram? Apakah wajib? Apakah mubah? Apakah sunnah? Apakah makruh? Karena bid'ah itu kan aktivitas. Ini kan aktivitas nih. Betul? Kegiatan. Jadi bukan hukum. Itu yang harus dipahami. Jadi kita selain memperkuat paham tentang ibadah, plus harus pandai berargumentasi. Jangan cuma marah-marah. Ini kan kita kadang kalau dikritik nggak nerima, langsung marah-marah. Tidak pakai ilmu. Sudah bisa dipahami? Contoh, ini Nabi pernah nggak begini? Ngadain maulidannya? Enggak. Ngadainnya, wadahnya enggak. Wadahnya tidak. Acara maulidan wadahnya tidak. Clear ya? Oke. Ini masuk budaya bukan? Budaya. Oke, perhatikan monggo. Jika tidak ada larangan, pada dasarnya hukum sesuatu itu boleh. Ya. Sesuatu itu kalau bukan ibadah, ini kan semuanya kan budaya, kebiasaan kan. Al-asyu fil asya, al-aslu fil asya, al-aslu fil asya, al-ibah. Selama tidak ada larangan, hukumnya boleh, apalagi muamalah. Clear? Saya kalau ditanya, mana perintahnya? Entar dulu, mana larangannya? Bisa dipahami? Nanya, mana perintahnya? Tanya, mana larangannya? Jelas? Jadi ini kan adalah ada budaya ngumpul-ngumpul cinta Nabi diisi dengan ibadah. Betul ya? Jadi kalau ditanya, mana perintahnya? Tanya balik, mana larangannya? Clear? Jelas? Oke. Habis ini saya mau ke kamar mandi. Boleh apa dilarang? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada larangannya. Kecuali ada tulisan dilarang ke kamar mandi saat ceramah. Clear maksudnya? Nah, cara memahami hukum biar kita makin mantap dan jadi nggak berantem urusan begini. Supaya makin mantap, kalau ada yang nyentil kita pakai ilmu. Clear ya? Sudah? Ya sudah, berarti selesai ya? Oh belum? Belum. Ini cara berargumentasi. Karena apa? Berbeda pendapat itu hal biasa. Tapi bagaimana kita berargumentasi supaya tidak kelihatan sama. Kalau nggak ngadu urat, ngadu otot. Betul ya? Sudah nih, cara berargumentasi. Bisa dipahami tadi? Oke, alhamdulillah. Berikutnya, apa kira-kira fadilahnya datang ke sini nih? Tadi kan disebut sama Kiai. Datang ke sini kira-kira apa fadilahnya? Ada kitab namanya An-Nikmatul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam yang ditulis Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, yang nulis kitab Al-Minhajul Qawim Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, nulis kitab Tuhfatul Muqtad Syarahnya Minhajut Thalibin Nawawi. Beliau ini ulama besar, nulis juga Az-Zawajir, nulis Tuhfatul Muqtad yang besar. Pernah dengar kitabnya? Paling nggak barusan Pak Luraya.
barusan. Nih, banyak nih testimoni yang ditulis, diantaranya Abu Bakar, Imam Syafi'i, Sirri As-Sakoti. Tapi saya tidak menyampaikan yang ketiga karena ada beliau semalam saya ngisi. Saya mau menyampaikan yang lain. Ustadz sama aja begitu. Nih beliau hadir soalnya semalam. Ini sekarang yang nyebut adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarah As-Sama'ilnya. Bukan lagi kitab itu. Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal maudi. Tidak ada satu rumah, satu masjid, satu tempat yang dibacakan maulid Nabi, apalagi ada kegembiraan perayaan maulid Nabi, tak lain tempat itu sedang dipenuhi, dikelilingin oleh para malaikat. Berarti sekarang ini sedang dikelilingi oleh malaikat. Mudah-mudahan Israelnya nggak ikut datang. Ini kalau Israelnya ikut datang, ya Pak Luraya, gimana kira-kira? Kira-kira Israel datang ke sini bawa tugasnya apa kira-kira karena mau doain kita? Ya. Sebentar minum dulu. Biasa bulan Maulid itu senjatanya suara. Ini bukan kata saya, bukan kata Ibnu Hajar, beda lagi kitabnya. Syarah As-Sama'il yang nulis Jalaluddin As-Suyuti, yang punya kitab Tafsir Jalalain, yang punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang punya kitab Al-Asbah wan Nadhair yang MUI Koja ngaji itu. Nah, ini kata beliau, tidak ada satu rumah, masjid atau tempat yang dibacakan maulid Nabi di dalamnya kecuali illa haffatil malaikatu dzalikal maudi'ah, bahwa tempat itu sedang dipenuhi, dikelilingin oleh malaikat. Cuma tadi takutnya Israel datang gitu aja nih. Ini kalau Israelnya ikut datang gimana? Hah? Kalau Mikail, alhamdulillah bawa rezeki, kan begitu kan? Kalau Israfil memperingatin, kalau malaikat Jibril ngasih inspirasi, ini Israel yang datang. Ini kira-kira ada nggak di sini yang bakal diituin sama Israel? Hah? Mudah-mudahan karena kita kesini maulidan cinta Nabi, Israelnya bukan melakukan tugasnya, tapi adalah mendoakan. Amin. Bunyi lanjutannya, wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat yang hadir itu mendoakan rahmat untuk yang ada di tempat itu. Jadi Israelnya nggak mau nyabut nang, ikut mendoakan. Wa ammahumullahu, ya, wa ammahumullahu birrahmati waridwani. Allah ratakan rahmat dan ridhonya kepada yang hadir. Berarti yang hadir ini menurut Jalaluddin As-Suyuti dipenuhi malaikat, malaikat mendoakan rahmat untuk yang hadir. Allah ratakan semuanya dengan rahmat dan ridho. Kalau dapat rahmat kira-kira enak enggak? Bu, Pak, orang masuk surga karena amal apa karena rahmat? Bukan karena amal ya. Nah, berarti kalau sekarang kita dapat yang namanya rahmat dan ridho, insya Allah masuk. Tapi nggak tahu masuknya langsung apa transit. Kira-kira Bapak Ibu kalau meninggal ke surga ini langsung direct apa transit? Masih transit. Kan tadi mudah-mudahan dapat syafaat Nabi kalau kemudian kan kalau maulidan harapannya dapat syafaat. Pertanyaannya, Bapak Ibu nanti dapatnya amnesti apa abolisi? Mau dapat amnesti apa abolisi? Amnesti katanya. Berarti kalau amnesti transit dulu ke neraka lalu diampuni. Itu namanya amnesti. Tapi kalau abolisi, segala salah dan dosa dinyatakan tidak ada. Mau abolisi apa amnesti?
Abolisi ya. Mudah-mudahan dapat abolisi. Ya biasa, kita kontekstualkan dengan zaman. Namanya syafaat. Clear dulu? Oke. Nih, mudah-mudahan dapat abolisi semua ya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau dapat ridho. Kalau dapat ridho itu kira-kira masuk surga apa neraka? Ada nggak dalilnya? Harus ada dalilnya dong. Tadi hadis. Sekarang bagaimana? Nih, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Betul? Berarti masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Itu kata Jalaluddin As-Suyuti. Cuma sudah pernah dengar tidak nih yang kata Abu Bakar, Imam Syafi'i sama Sri As-Sakoti? Udah pernah dengar? Nah, semalam yang datang masih ingat nggak? Oh belum. Belum lupa juga. Ya, baik. Biar ilmunya rata, enggak beliau aja. Jadi bahasa saya gampang. Bahasanya kan, kalau ada pengulangan bukan berarti enggak punya ilmu apa, supaya ada persamaan persepsi. Jelas ya? Oke. Kata Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab An-Nikmatul Kubra alal alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Hafal kitabnya? Enggak apa-apa. Aman. Kalau enggak hafal tuh saya aman. Man anfaqoh dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang berinfak 1 dirham saja untuk pembacaan maulid Nabi, untuk acara maulid Nabi, kelak jadi teman dekatku di surga. Kata Abu Bakar. Pertanyaannya, ini nyumbang semua apa enggak ini? Infak semua apa enggak ini? Infak. Nyumbang. Yang nyumbang nanti jadi temannya Abu Bakar di surga. Alhamdulillah. Yang enggak nyumbang, yang enggak jadi temannya. Yang enggak nyumbang enggak masuk. Sekarang kata Imam Syafi'i di kitab yang sama, kata beliau, man jama'ah ya li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'ah ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li qiraatihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin waswada wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Paham? Oh, belum? Hafal ya? Ya orang ngafalin. Bang Bo kata Imam Syafi'i, orang yang mengumpulkan saudara-saudara untuk acara maulid Nabi, menyuguhi, menyediakan makanan, menyediakan tempat, menyambut dengan baik, nanti oleh Allah dibangkitkan di hari kiamat, masuk golongan siddiq, syuhada, solihin, dan masuk surga naim. Itu panitia berarti. Panitia enggak nyumbang tapi jadi panitia masuk, termasuk yang ngundang saya. Kalau ke Ismat enggak infak sama nyumbang ya. Pertanyaannya, nyumbang tidak, jadi panitia tidak, cuma datang aja kayak Pak Lurah. Gimana kira-kira nih? Ikan Pak Lurah datang aja. Kayak apa tuh ngabisin? Nih, kata Abu Bakar, kalau nyumbang jadi temannya di surga. Kata Imam Syafi'i, meskipun nggak nyumbang, tapi dia jadi panitia ngumpulin saudara untuk maulid Nabi, masuk surga. Pak Lurah enggak nih? Jadi panitia enggak, nyumbang belum? Jangan bilang belum. Belum ya. Biar masuk nyumbang habis ini. Tenang Pak Lurah, saya juga nggak nyumbang, tapi panitia. Kan foto saya yang dipakai, panitia.
Tenang, yang hadir saja ini. Nih, kata Sirri As-Sakoti, gurunya Imam Junid Al-Baghdadi, murid dari Ma'ruf Al-Karhi. Wah, hafal ya. Kata beliau, man qasadah maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasadah raudatan min riyadil jannah li'annahu ma qasadah dalikal maudi'ah illa li mahabbatin Nabi wa qala alaihi salatu wassalam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Paham belum? Orang yang niat datang dan hadir ke suatu tempat yang dibacakan maulid dan perayaan maulid Nabi, sebetulnya dia sudah hadir ke taman surga. Jadi jauh-jauh ke taman surga Pak Lurah. Jauh ya? Jauh-jauh. Iya. Kalau nanti ke DMI bukan maulidan, bukan taman surga. Bukan. Itu pinggiran itu. Terus kenapa? Karena dia hadir ke sana tak lain karena cinta Nabi. Bu, datang ke sini karena cinta Nabi apa bukan? Bapak ke sini karena cinta Nabi apa bukan? Cinta, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku kelak ia bersamaku di surga. Berarti Pak Lurah datang ke sini karena cinta Nabi, nanti sama Nabi. Berarti yang nyumbang sama Abu Bakar, yang cuma datang sama Nabi, milih mana? Milih mana? Kalau nyumbang jadi temannya Abu Bakar, kalau datang cinta Nabi ke maulidan bersama Nabi di surga, pilih mana? Pilih cuma datang. Nah, makanya Pak Lurah mas saya cuma datang. Jelas? Ini harus diluruskan. Berarti yang nyumbang jadi panitia dan datang itu yang paling utama. Itu paling utama. Shallu ala Nabi Muhammad. Begini, sebetulnya kalau waktunya panjang nggak apa-apa berundang lagi. Penting untuk menyampaikan maulid Nabi itu terkait latar pra kelahiran Nabi, karena penting. Latar, tahu latar? Jadi harus tahu tentang kondisi sosial, politik, ekonomi di masa Nabi belum lahir. Itu penting. Karena banyak orang tidak paham ini, sehingga seakan-akan nanti ilmu kebudayaan dunia itu hanya dari Arab. Cuma nggak cukup waktunya. Nah, mudah-mudahan ngundang lagi di acara lain. Ya, oke. Kita mau bicara langsung ke Nabi. Satu, Nabi dari fisik. Nabi tadi dibaca apa enggak? Lakot kana lakum, dibaca. Berarti Nabi uswah. Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin. Apa artinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim, artinya apa? Sungguh engkau itu salah. Dalam bahasa Arab sudah pakai inna, pakai lam taukid, pakai huruf jar ala, pakai ala. Ini kalau literlek nih, wa innaka, sesungguhnya engkau, la ala, benar-benar di atas hulukin adif, di atas. Bisa dibedakan? La ala khuluqin azim, di atas lagi. Makanya akhlak Nabi itu jauh di atas standar orang umum. Oke, cek. Satu, secara fisik sudah jadi contoh. Belum ngapa-ngapain, baru fisik. Nabi itu wajahnya saja sudah bikin orang yang lihat senang bahagia. Itu Nabi. Dibaca, tadi nggak dibaca. Man ro'a wajhaka yas'ad. Terus, ya karimal wa. Coba dari atas. Asyraqal badru alaina. Min thani itu tola'al. Kalau min thaniyatin itu tola'al. Ini asraqal badru. Oke, faktafat minhul buduru. Monggo. Man ro'ah wajhaka. Ya, siapa saja orang yang melihat wajahmu wahai Rasul, yas'ad, pasti bahagia. Baru wajah, wajahnya aja.
Orang dulu punya masalah dari rumah, keluar rumah, lihat wajah Nabi, masalah hilang, langsung bahagia. Itu Nabi. Karena Nabi sahibal wajhil muniri, ya kan? Terang. Jadi orang kalau lihat wajah Nabi dulu bahagia, Bu. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Orang senang bahagia dari rumah, di luar ketemu Abu Lahab dan Abu Jahal, itu tidak senang, langsung senep, langsung enek. Coba pertanyaannya Bapak Ibu, kita mau niru Nabi. Dari segi wajah, orang lihat wajah kita seneng apa senep? Bu, wajah kita ini kalau dilihat orang bikin orang seneng apa senep? Apa enek? Wajah, baru wajah. Jadi Nabi baru wajah, belum ngapa-ngapain, orang yang lihat sudah bahagia. Sekarang pertanyaannya, wajah kita ini sudah bikin orang yang melihat kita bahagia, seneng apa enggak? Baru lihat enak, apalagi ngomong. Betul? Kan hafal kan? Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal. Kan artinya begitu, cuma kan nggak paham ya. Untungnya nggak paham, jadi saya sampaikan. Kalau paham nggak ada bahan nanti. Clear? Baru wajah. Oke. Wajah lagi sekarang. Nabi sedang ngumpul dengan tokoh-tokoh kafir. Maksud Nabi ijtihadnya, kalau tokoh kepegang, ekornya gampang. Kalau tokoh-tokohnya dipegang, ekornya gampang. Paham maksudnya? Sama, kalau kiainya kepegang, ke bawahnya gampang. Jelas ya? Jadi dengan tokoh-tokoh waktu itu Nabi serius, karena dakwah. Menurut Nabi ini bagus. Kenapa? Kalau tokohnya dipegang, yang lain gampang. Paling tidak nggak ngalang-ngalangi lagi. Datanglah seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang waktu Nabi serius sedang ngumpul diskusi dakwah, datang orang buta. Nah, wajah Nabi berubah. Wajah Nabi baru wajah. Wajah Nabi berubah enggak? Bermuka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada orang mukanya masam ketika kedatangan orang buta. Disindir Nabi. Masam. Pertanyaannya, kenapa ditegur? Yang kedua, orang butanya tersinggung apa enggak? Wajah Nabi berubah? Ya enggak lah, orang enggak lihat. Kan akal harus pakai nalar nih. Jadi waktu Nabi wajahnya berubah masam, orang butanya Ibnu Maktum itu tersinggung apa enggak? Kenapa? Lihat. Clear? Jangan salah paham nih. Wah, Nabi bikin orang lain tersinggung. Enggak. Orang yang enggak paham bahaya nih. Kenapa tidak tersinggung? Karena orang buta tak lihat wajahnya. Clear? Kenapa ditegur? Karena akhlak Nabi harus ada di standar atas. Jelas? Nabi. Jadi bermuka masam, padahal dia tidak tersinggung. Enggak lihat Pak Lurah, enggak lihat. Tapi ditegur oleh Allah. Tidak boleh Nabi begitu standar akhlaknya. Harus tinggi. Bisa dipahami? Nah ini, ya kalau nggak ngaji kan nggak bisa. Nanti kena bacaan orientalis repot. Bacaan orang, Muhammad saja cepat bermuka masam, bikin tamunya itu tersinggung. Padahal orang buta. Tersinggung tidak? Tidak kan? Kenapa ditegur? Standar akhlak Nabi harus di atas rata-rata. Maka ya kalau kita yang bermuka masam kan biasa-biasa saja ya. Ini berarti dari wajah Nabi yang lihat harus selalu bahagia. Bermuka masam, enggak kelihatan juga enggak boleh. Jelas? Enggak kelihatan juga tidak boleh. Pertanyaannya, bisa enggak kita niru Nabi dari sisi wajah? Minimal kalau enggak bikin orang bahagia, jangan suka cemberut. Bisa Bu? Enggak bisa.
Lu kan ibadah. Ibadah. Senyum susah, kemudian juga bikin orang seneng juga susah. Minimal wajahnya jangan asem melulu. Clear? Bisa? Itu ibadah sebetulnya. Hah? Sedangkan ngasih tahu kalau dirinya nggak suka. Itu Nabi. Berarti benar, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Makanya dipuji. Clear ya? Oke. Berarti yang muji Nabi siapa? Allah. Berarti kalau Nabi diturun standarnya, yang negur siapa? Allah. Berarti boleh muji Nabi. Boleh. Allah saja muji, kenapa kita tidak boleh muji? Coba yang berjanji itu muji Nabi apa maki-maki Nabi? Yang baca asraqal badru alaina fatafat minhul bud, itu muji Nabi apa nyaci Nabi? Katanya nggak boleh. Ya kata saudara kita sana, loh Allah yang muji, kita boleh muji. Clear? Nah, berarti sekarang kita dari sisi wajah niru Nabi, tak bisa senyum, tak bisa bikin orang bahagia, minimal wajah kita jangan masam. Kayak tadi katanya sengaja ngasih tahu kalau nggak suka. Clear? Bisa? Susah. Itu sudah masuk waktunya nih. Sengaja memperpanjang. Sengaja. Ada deal baru. Oke, itu baru wajah. Begitu mulianya Nabi. Wah, kita susah niru Nabi. Oke. Yang kedua, sekarang bagaimana dari mulut Nabi? Nah, dari mulut Nabi. Nabi kalau berkata-kata tak pernah kotor, diksinya, intonasinya, mimik wajahnya. Nih, ada dalam kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah karya At-Tirmidzi. Mau disebut halamannya? Nggak usah lah. Nih dari Aisyah katanya, lam yakun Rasulullah, versi lain makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfa. Nabi itu pribadinya bukan pribadi yang fahis. Fahis itu menggunakan kata-kata kotor, nyerempet-nyerempet, diksinya nggak bagus, diksi yang dipakai nggak bagus, intonasi nggak bagus, mimik wajah nggak bagus. Nabi nggak begitu. Makanya nanti membuat Sayyidah Khadijah itu tertarik karena beliau retorikanya bagus. Diksi yang dipakai nggak pernah nyerempet-nyerempet. Jelas maksudnya? Oke. Kemudian wala mutafahhis, sikap Nabi ini dari mulut nggak pernah juga badannya, body language-nya nyerempet-nyerempet. Misalnya kalau ketemu ibu-ibu, ketemu misalnya bapak-bapak yang masih muda, bapak-bapak ketemu perempuan muda lalu kedipin mata sambil begini, itu namanya mutafahis. Sambil kedip mata julurin lidah menggoda, itu namanya mutafahis. Tapi kalau kata-katanya nyerempet, nggak jauh dari selangkangan, namanya fahis. Nabi nggak pernah. Jelas? Nih kadang kita, ini yang repot. Kadang kita yang mau dijadikan contoh oleh orang lain sering jadi fahis mutafahis. Wala sakhaban fil aswaq, Nabi tidak pernah teriak-teriak di pasar apalagi di jalanan. Nabi tak pernah teriak-teriak di pasar apalagi di jalan. Kita sering teriak-teriak. Bu, sering teriak-teriak enggak? Di pasar apa di rumah? Di rumah. Berarti Nabi enggak teriak-teriak. Silakan cari cek, barangkali Nabi pernah teriak ke istri, teriak ke anak. Barangkali Nabi pernah teriak bentak-bentak sahabat. Silakan dicari, nggak nemu kan? Nggak nemu. Ini harus ditiru nih. Nabi tak pernah teriak di pasar, di jalan, apalagi keluarga. Tak pernah teriak ke istri, tak pernah teriak ke anak, ke sahabat. Nggak pernah. Tidak pernah. Itu Nabi.
Nabi kalau diperlakukan dolim, orang berbuat buruk nggak pernah dibalas buruk, tapi dibalas baik. Silakan cari Nabi sering didolimin, dibalas buruk apa tidak? Tidak. Kalau kita sekali ditendang, nendang sama mukul. Walakin ya'fu wa yasfah, Nabi memaafkan dan tetap yaitu dalam keadaan lapang, santun dan sopan serta yang baik-baik. Itu Nabi. Nah, bisa nggak niru nih? Orang dolim pada kita, kita tidak balas buruk, kita maafkan dia sebelum minta maaf, tapi kita tetap dalam keadaan santun, sopan, lapang dada kepadanya. Bisa? Belum bisa ya? Hah? Belum, susah ternyata. Itu baru sekelumit dari wajah darimu, belum yang lainnya. Nah, karena jamnya sudah lewat, saya kira itu ya. Mudah-mudahan dari wajah saya, mari kita tiru Nabi. Tapi jangan habis ini kemana-mana cengar-cengir senyum nggak ada orang. Ya, jadi mari minimal wajah kita tidak bikin orang itu kecut, nggak seneng, minimal. Kemudian cara bicara, maafkanlah orang. Insya Allah. Untuk selanjutnya kalau ada acara lagi, insya Allah, mari kita minimal wajah lah, minimal wajah, kata-kata memaafkan. Saya kira itu. Amin. Mudah-mudahan jadi nasihat dan pengingat buat saya pribadi, jadi pengingat nasihat buat kita semua. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.